Selamat datang di Dongeng Pengantar Tidur, sebuah kisah luar biasa yang akan menginspirasi dan membawa Anda menyelami kehidupan salah satu pemikir terbesar sepanjang masa. Hari ini, kita akan menyelami kehidupan Albert Einstein, seorang pria yang mengubah dunia dengan ide-ide dan keberaniannya. Saat Anda mendengarkan, perhatikanlah setiap detail dari perjalanan hidupnya. Ini bukan hanya tentang mendengarkan cerita, ini tentang belajar bagaimana ketekunan dan rasa ingin tahu dapat menuntun kita menuju kebesaran. Jadi, siapkan diri Anda, perhatikan baik-baik, dan mari kita mulai perjalanan ini untuk menemukan motivasi dalam hidup seorang jenius. Albert Einstein lahir pada 14 Maret 1879 di sebuah kota kecil bernama Ulm, Jerman. Orang tuanya, Hermann Einstein dan Pauline Koch, adalah orang-orang biasa. Hermann adalah seorang pengusaha yang berurusan dengan komponen listrik, sementara Pauline adalah seorang ibu rumah tangga yang mencintai musik dan belajar. Ketika Albert lahir, tidak ada yang luar biasa darinya, kecuali satu detil kecil, kepalanya tidak biasa besarnya. Keluarganya bahkan bercanda tentang itu, bertanya-tanya apakah ia akan tumbuh menjadi anak yang normal. Siapa sangka, anak laki-laki ini kelak akan tumbuh menjadi sosok yang mengubah dunia. Albert adalah anak yang sangat pendiam. Ia tidak mengucapkan kata pertamanya sampai usianya hampir 3 tahun. Hal ini membuat orang tuanya khawatir. Beberapa orang berpikir ada sesuatu yang salah dengannya. Keluarganya memanggilnya si pendiam karena ia jarang berbicara, bahkan ketika anak-anak lain di sekitarnya mengobrol riang. Tapi Albert pendiam bukan karena ia lambat, ia pendiam karena ia selalu berpikir. Ia akan duduk berjam-jam mengamati dunia di sekitarnya, seolah-olah ia mencoba memahami bagaimana segala sesuatu bekerja. Ketika Albert berusia 5 tahun, ayahnya memberinya hadiah kecil yang akan mengubah hidupnya selamanya. Itu adalah sebuah kompas sederhana. Awalnya, Albert tidak mengerti cara kerjanya, bagaimana jarumnya selalu menuju ke utara, tak peduli bagaimana ia memutarnya. Ia menjadi terobsesi dengan objek kecil ini. Ia menatapnya berjam-jam, mencoba mencari tahu kekuatan tak terlihat yang membimbing jarum itu. Inilah pertama kalinya Albert menyadari bahwa ada kekuatan tak terlihat di dunia, dan ia ingin menemukan semuanya. Ia kemudian berkata, "Pengalaman itu meninggalkan kesan yang mendalam dan abadi pada diriku." Ketika Albert mulai sekolah, segalanya tidak berjalan baik. Ia tidak suka cara guru-gurunya mengajar. Dulu, sekolah sangat ketat dan siswa diharapkan menghafal segalanya. Tapi Albert tidak tertarik menghafal fakta. Ia ingin bertanya dan mencari jawaban. Guru-gurunya sering marah padanya. Seorang guru bahkan pernah berkata padanya, "Kamu memalukan, kamu tidak akan pernah sukses dalam hidup." Kata-kata itu menyakitkan, tapi Albert tidak membiarkannya menghentikannya. Albert kesulitan dengan beberapa mata pelajaran, terutama bahasa. Tapi ada satu mata pelajaran yang paling ia cintai, matematika. Ia menyebutnya bahasa alam semesta dan menikmati memecahkan masalah seperti teka-teki. Setiap masalah adalah petunjuk yang membimbingmu menuju solusi. Pendekatan yang menyenangkan ini membuat Albert jatuh cinta pada angka. Albert tidak seperti anak-anak lain. Sementara yang lain bermain, ia menghabiskan berjam-jam membaca buku dan membayangkan cara kerja dunia. Ia menyukai cerita tentang ilmuwan-ilmuwan hebat dan sering bermimpi membuat penemuan sendiri. Suatu hari, saat berjalan pulang dari sekolah, Albert bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana rasanya menunggangi seberkas cahaya? Pertanyaan ini melekat padanya selama bertahun-tahun. Itu adalah awal dari perjalanan seumur hidupnya untuk memahami cahaya, ruang, dan waktu. Ketika Albert berusia 15 tahun, hidupnya mengambil giliran yang sulit. Bisnis ayahnya bangkrut dan keluarganya harus pindah ke Italia. Albert tetap tinggal di Jerman untuk menyelesaikan sekolah, tetapi ia benci jauh dari keluarganya. Ia merasa kesepian dan tidak bahagia.
Akhirnya, Albert memutuskan untuk meninggalkan sekolah tanpa menyelesaikannya. Ia tidak tahan lagi dengan aturan ketat dan guru-guru keras. Sebagai gantinya, ia mulai belajar sendiri. Ia membaca buku-buku tentang sains, filosofi, dan matematika, mengajari dirinya sendiri semua yang ingin ia ketahui. Ini adalah keputusan berisiko. Banyak orang berpikir ia telah merusak masa depannya dengan meninggalkan sekolah. Tapi Albert tidak peduli. Ia percaya bahwa belajar lebih penting daripada mengikuti aturan. Pada usia 16 tahun, Albert menulis makalah ilmiah pertamanya. Itu tidak sempurna, tetapi itu menunjukkan potensi luar biasanya. Ia juga melamar ke sekolah bergengsi di Swiss bernama Swiss Federal Polytechnic School. Namun, ia gagal ujian masuk karena kesulitan dengan mata pelajaran non-sains seperti bahasa Prancis dan sejarah. Bukannya menyerah, Albert memutuskan untuk mencoba lagi. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, meningkatkan area lemahnya, dan menolak membiarkan kegagalan mendefinisikannya. Masa muda Albert Einstein dipenuhi dengan perjuangan dan keraguan. Orang-orang tidak memahaminya, dan ia menghadapi penolakan serta kegagalan. Tapi ia tidak pernah menyerah. Rasa ingin tahu, tekad, dan kecintaannya pada belajar membuatnya terus maju. Albert Einstein bertekad untuk menjadikan hidupnya berarti. Setelah meninggalkan Jerman, ia pindah ke Swiss, sebuah negara yang dikenal dengan sistem pendidikannya yang modern. Swiss berbeda dari Jerman, sekolahnya kurang ketat, dan siswa didorong untuk berpikir bebas. Inilah yang Albert butuhkan. Pada usia 17 tahun, Albert mencoba lagi untuk masuk ke Swiss Federal Polytechnic School di Zurich. Kali ini, ia lulus. Namun, masalahnya belum berakhir. Meskipun akhirnya ia belajar di salah satu sekolah terbaik di Eropa, sifat pemberontak Albert membuatnya sulit untuk menyesuaikan diri. Albert sangat suka belajar matematika dan fisika, tetapi ia tidak tertarik pada mata pelajaran lain. Profesornya tidak memahami cara berpikirnya. Beberapa bahkan tidak menyukainya karena ia tidak mengikuti metode pengajaran mereka. Seorang profesor berkata, "Kamu anak laki-laki yang cerdas Einstein, tapi kamu kurang disiplin." Albert bukan siswa terbaik di kelasnya. Ia sering bolos kuliah dan belajar sendiri. Sementara teman-teman sekelasnya mengikuti kurikulum, Albert menghabiskan waktunya menjelajahi pertanyaan yang lebih dalam. Apa itu cahaya? Bagaimana waktu bekerja? Mengapa gravitasi ada? Ini bukanlah pertanyaan biasa, dan kebanyakan orang tidak punya jawaban untuk itu. Selama di Politeknik, Albert bertemu seorang wanita muda bernama Mileva Maric, satu-satunya mahasiswa fisika wanita di kelasnya. Mileva brilian, dan ia berbagi gairah Albert pada sains. Keduanya menjadi dekat, sering menghabiskan berjam-jam mendiskusikan teori ilmiah. Mileva bukan hanya teman sekelas Albert, ia menjadi teman terdekatnya. Mereka menginspirasi satu sama lain dan bermimpi tentang masa depan di mana mereka bisa membuat penemuan penting bersama. Albert pernah menulis padanya, "Bersama-sama kita akan menaklukkan dunia sains." Namun, hubungan mereka tidak mudah. Mileva menghadapi kritik karena menjadi wanita di bidang sains, dan Albert berjuang dengan kesulitan keuangan. Tapi meskipun tantangan, mereka saling mendukung dan tetap fokus pada impian mereka. Pada tahun 1900, di usia 21 tahun, Albert lulus dari Politeknik dengan gelar fisika. Ia bersemangat untuk memulai karirnya sebagai ilmuwan. Namun, hidup punya rencana lain. Albert tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Ia melamar ke beberapa universitas berharap menjadi profesor atau peneliti, tetapi ia ditolak setiap kali. Profesornya tidak memberinya rekomendasi baik karena mereka berpikir ia tidak termotivasi. Ini adalah masa yang menyakitkan bagi Albert. Bayangkan, bekerja keras selama bertahun-tahun hanya untuk menghadapi penolakan demi penolakan. Tapi Albert tidak menyerah. Sebagai gantinya, ia mengambil pekerjaan apapun yang bisa ia temukan untuk menopang dirinya. Pada tahun 1902, Albert akhirnya mendapatkan pekerjaan, bekerja sebagai pegawai di kantor paten Swiss di Bern. Tugasnya adalah meninjau aplikasi paten dan memutuskan apakah penemuan itu orisinal.
Itu bukan pekerjaan glamor dan tidak ada hubungannya dengan fisika. Awalnya, Albert kecewa. Ia ingin menjadi ilmuwan, bukan pegawai. Tapi bukannya mengeluh, ia memanfaatkan situasinya sebaik mungkin. Pekerjaan itu memberinya waktu luang, dan ia menggunakan waktu itu untuk memikirkan ide-ide ilmiahnya. Albert mulai menyebut kantor paten sebagai laboratorium pemikirannya. Saat meninjau paten, ia diam-diam mencoret-coret pemikirannya tentang sifat cahaya, waktu, dan ruang. Ia bertekad mengejar mimpinya, bahkan jika itu berarti bekerja hingga larut malam setelah menyelesaikan pekerjaan utamanya. Pada tahun 1903, Albert menikahi Mileva. Pasangan itu mengadakan pernikahan sederhana dan tak lama setelah itu, mereka memiliki anak pertama, seorang putra bernama Hans Albert Einstein. Meskipun mereka bahagia bersama, hidup tidak mudah. Gaji Albert sebagai pegawai tidak cukup untuk menopang keluarganya. Mereka tinggal di apartemen kecil dan berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Teman-teman Albert sering menasehatinya untuk menyerah pada mimpi ilmiahnya dan fokus pada pekerjaannya. Tapi Albert menolak. Ia berkata, "Aku lebih suka berjuang untuk gairahku daripada hidup nyaman tanpa tujuan." Terlepas dari kesulitan, Albert terus mengerjakan teori-teorinya. Pada tahun 1905, di usia 26 tahun, ia menerbitkan serangkaian makalah yang akan mengubah dunia selamanya. Para ilmuwan menyebut tahun ini sebagai Annus Mirabilis Einstein atau Tahun Keajaiban. Efek fotolistrik. Albert menjelaskan bagaimana cahaya berperilaku seperti partikel kecil yang disebut foton. Penemuan ini kemudian memberinya hadiah Nobel Fisika. Gerak Brownian. Ia membuktikan keberadaan atom yang merupakan pencapaian yang luar biasa pada saat itu. Teori relativitas khusus. Ini adalah karya Albert yang paling terkenal. Ia memperkenalkan gagasan bahwa waktu dan ruang adalah relatif, bukan mutlak. Dari teori ini, muncullah persamaan terkenal E sama dengan mc kuadrat yang menunjukkan bahwa energi dan materi dapat dipertukarkan. Makalah-makalah ini mengejutkan komunitas ilmiah. Albert Einstein, seorang pegawai rendah hati tanpa posisi universitas, baru saja merevolusi fisika. Setelah tahun 1905, hidup Albert mulai berubah. Ilmuwan di seluruh dunia mulai memperhatikan karyanya. Ia ditawari posisi mengajar dan menjadi profesor di beberapa universitas. Akhirnya, kerja keras dan tekadnya membuahkan hasil. Tapi Albert tidak membiarkan kesuksesan menguasai dirinya. Ia terus mengajukan pertanyaan besar dan mendorong batas-batas ilmu pengetahuan. Ia percaya bahwa pengetahuan itu tak terbatas dan bahwa rasa ingin tahu adalah kunci untuk memahami alam semesta. Perjalanan Albert Einstein dari pegawai yang berjuang menjadi ilmuwan terkenal dunia adalah bukti kekuatan ketekunan. Ia menghadapi penolakan, kemiskinan, dan keraguan, tetapi ia tidak pernah melepaskan gairahnya pada sains. Kisah hidupnya mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir, itu adalah langkah menuju kesuksesan. Percaya pada diri sendiri lebih penting daripada mencari persetujuan dari orang lain. Mimpi besar membutuhkan pengorbanan besar. Pada tahun 1909, penemuan-penemuan terobosan Albert Einstein sudah dikenal di seluruh Eropa. Ia menjadi profesor di Universitas Zurich dan kemudian pindah ke Praha untuk mengajar di Universitas Jerman. Pada tahun-tahun inilah Albert mulai memahami dampak besar karyanya. Orang-orang kini memandangnya sebagai seorang jenius, seorang pemikir yang bisa memecahkan misteri alam semesta. Albert bagaimanapun tetap rendah hati. Ia pernah berkata, "Aku bukan jenius, aku hanya penasaran. Aku bertahan dengan pertanyaan lebih lama daripada orang lain." Namun ketenaran membawa tantangan. Albert bukanlah seseorang yang peduli penampilan atau kekayaan. Ia terus hidup sederhana, memakai pakaian lama yang sama, dan fokus hanya pada pekerjaannya. Sementara dunia merayakannya, Albert tahu bahwa perjalanannya masih jauh dari selesai. Pada tahun 1914, Albert pindah ke Berlin, Jerman, setelah ditawari posisi bergengsi di Akademi Ilmu Pengetahuan Prusia.
Ini adalah langkah besar dalam karirnya, karena ia kini memiliki sumber daya dan kebebasan untuk fokus sepenuhnya pada penelitian. Sekitar waktu ini, dunia berubah dengan cepat, perang dunia pecah dan jutaan nyawa terpengaruh. Sementara banyak ilmuwan mendukung perang, Albert menyuarakan penolakan terhadapnya. Ia percaya pada perdamaian dan menggunakan pengaruhnya untuk mempromosikan harmoni. Selama periode ini, pernikahan Albert dengan Mileva mulai retak. Tekanan ketenaran dikombinasikan dengan perjuangan finansial mereka di masa lalu menciptakan jarak di antara mereka. Pada tahun 1919, mereka bercerai, meskipun Albert memastikan Mileva dan putra-putra mereka didukung secara finansial. Pada tahun yang sama, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ilmuwan Inggris menguji teori relativitas umum Albert yang telah ia kerjakan sejak tahun 1915. Hasilnya mengkonfirmasi teorinya, gravitasi bisa membengkokkan cahaya. Ini adalah penemuan revolusioner yang mengubah cara kita memahami alam semesta. Berita menyebar seperti api. Albert Einstein menjadi ikon global dalam semalam. Surat kabar di seluruh dunia mencetak berita utama seperti teori Einstein terbukti benar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang ilmuwan diperlakukan seperti selebriti. Ketika ditanya bagaimana perasaannya tentang ketenarannya, Albert menjawab, "Jika teoriku terbukti salah, orang Amerika akan bilang aku orang Jerman, dan orang Jerman akan bilang aku orang Yahudi. Jika teoriku terbukti benar, orang Jerman akan bilang aku orang Jerman, dan orang Amerika akan bilang aku orang Yahudi." Pernyataan ini mencerminkan kecerdasan Albert dan tantangan yang dihadapinya sebagai ilmuwan Yahudi di dunia yang penuh prasangka. Pada tahun 1920-an, Albert mengelilingi dunia, memberikan ceramah dan bertemu ilmuwan lain. Ia mengunjungi Amerika Serikat, Jepang, dan banyak negara lain, berbagi ide-idenya dan menginspirasi generasi pemikir berikutnya. Albert menggunakan ketenarannya untuk mengadvokasi perdamaian. Ia menyuarakan penolakan terhadap perang, mengatakan perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan, itu hanya dapat dicapai dengan pemahaman. Ia juga mendukung hak-hak minoritas dan pengungsi menjadi suara bagi mereka yang tidak punya suara. Namun, seiring bertambahnya ketenarannya, begitu pula kritiknya. Beberapa orang menuduhnya terlalu idealis, sementara yang lain mencoba mendiskreditkan karyanya. Albert menghadapi tantangan ini dengan anggun, mengatakan roh-roh besar selalu menghadapi perlawanan keras dari pikiran-pikiran biasa-biasa saja. Pada tahun 1933, bangkitnya rezim Nazi di Jerman memaksa Albert melarikan diri dari negara itu. Sebagai ilmuwan Yahudi, ia dalam bahaya besar. Nazi membakar buku-bukunya dan melabeli teorinya sebagai ilmu Yahudi. Albert pindah ke Princeton, New Jersey di Amerika Serikat, di mana ia bergabung dengan Institute for Advanced Study. Ia patah hati oleh apa yang terjadi di Jerman, tetapi ia tetap berharap. Ia berkata, "Di tengah kesulitan terletak kesempatan." Albert menjadi warga negara Amerika pada tahun 1940 dan menghabiskan sisa hidupnya di Amerika Serikat. Selama Perang Dunia Kedua, Albert diminta mendukung pengembangan bom atom. Meskipun ia tidak memiliki peran langsung dalam penciptaannya, persamaan terkenalnya, E sama dengan mc², meletakkan dasar bagi energi nuklir. Albert sangat terganggu ketika ia mengetahui tentang pemboman Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Ia menyesali karyanya digunakan untuk penghancuran dan menghabiskan sisa hidupnya mengadvokasi pelucutan senjata nuklir. Ia berkata, umat manusia menciptakan bom atom, tetapi tidak ada tikus yang akan pernah membuat perangkap tikus. Bahkan, sebagai salah satu orang paling terkenal di dunia, Albert hidup sederhana dan rendah hati. Ia menolak memiliki mobil, tidak memakai kaos kaki, dan sering menghabiskan waktu berlayar meskipun tidak tahu berenang. Rasa ingin tahu Albert tidak pernah pudar. Ia terus bertanya tentang alam semesta, dari sifat lubang hitam hingga kemungkinan perjalanan waktu. Ia percaya bahwa selalu ada lebih banyak untuk dipelajari.
Di tahun-tahun terakhirnya, Albert fokus pada penyatuan gaya-gaya alam menjadi satu teori, sebuah tantangan yang tetap belum terpecahkan hingga hari ini. Meskipun kesehatannya mulai menurun, ia terus bekerja hingga napas terakhirnya. Pada 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia pada usia 76 tahun. Kata-kata terakhirnya yang diucapkan dalam bahasa Jerman tidak pernah direkam karena perawat di sampingnya tidak mengerti bahasa itu. Kontribusi Albert Einstein pada sains, perdamaian, dan kemanusiaan tetap tak tertandingi. Kisah hidupnya adalah pengingat bahwa perjuangan membentuk kehebatan. Albert menghadapi penolakan, cemoohan, dan perang, tetapi tidak pernah menyerah pada mimpinya. Rasa ingin tahu mendorong kemajuan. Ia mengajari kita untuk mempertanyakan segalanya dan mencari jawaban, tidak peduli seberapa sulit kelihatannya. Kerendahan hati itu kuat. Meskipun ketenarannya, Albert tetap membumi, menunjukkan bahwa kehebatan sejati terletak pada kesederhanaan. Hari ini, namanya identik dengan kejeniusan, tetapi kisahnya jauh lebih dari sekadar kecerdasan. Ini tentang ketekunan, keberanian, dan keyakinan bahwa satu orang bisa mengubah dunia. Jangan berusaha menjadi orang yang sukses, melainkan berusahalah menjadi orang yang bernilai.